Akhir tahun lalu, viral obrolan tentang iklan rumah di Pondok Indah yang dijual dengan harga 495 miliar. Netizen yang kebanyakan adalah generasi milenial menyatakan tidak mungkin mereka bisa membeli rumah itu. Memang bagi kaum muda kebanyakan, gaji mereka tidak bisa mengimbangi harga properti yang terus meroket. Di sisi lain, generasi muda dianggap tidak bijaksana dalam mengelola uang dan lebih mementingkan gaya hidup. Harga properti terus naik, penghasilan tidak seberapa. Tidak heran jika mereka terancam tidak bisa membeli hunian. Tapi apakah benar milenial Indonesia tidak bisa beli rumah? Saat ini generasi milenial Indonesia nyaris mencapai angka 26% dari total penduduk. Dengan mayoritas berada di usia berumah tangga, mereka pun membutuhkan ketersediaan hunian yang memadai, menjadikan mereka pasar yang menjanjikan bagi sektor properti. So, kalau gue sih startnya dari apartemen. Standar sih, karena budget. Cuma emang kebetulan sekarang sih, gue udah punya anak, udah hampir setahun. Jadi emang keluarga gue sekarang lagi planning ya untuk nyari rumah. Makin hari harga makin tinggi karena peningkatan pasokan hunian terjangkau yang juga menantang. Kendalanya adalah ketersediaan lahan murah di perkotaan dan material bangunan yang mahal. Generasi muda zaman sekarang susah ya kalau mau beli rumah sendiri karena harga rumah makin hari makin melejit dan kemampuan kita untuk membeli semakin lama semakin turun. Generasi milenial memang berbeda. Kedekatan dengan teknologi membuat mereka lebih teredukasi tentang kepemilikan properti, sehingga preferensinya pun cenderung lebih spesifik. Untuk meraup pasar milenial, developer pun mulai menawarkan produk baru dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya, mereka cenderung menginginkan hunian yang terkoneksi dengan layanan transportasi yang memudahkan mobilitas harian. Kalau nanti punya properti sendiri, kami maunya yang pasti lokasinya harus strategis, bentuk sama ukurannya tidak menjadi masalah, minimalis yang penting. Menurut gue yang paling penting ya kalau preference gue adalah lokasi. Kebetulan gue kerja itu di Jakarta Kota. Kalau gue pribadi, gue akan lebih prefer tinggal di rumah yang ibarat kata gue punya banyak opsi transportasi umum untuk ke kantor. Maka belakangan, semakin banyak pembangunan hunian berkonsep transit-oriented development. Preferensi lainnya adalah untuk memiliki rumah yang berbasis teknologi. Konsep microhousing pun lebih banyak dipilih karena harga yang lebih murah. Kita nggak bisa nge-compare rumah yang generasi kita punya sama rumah yang dimiliki sama orang tua kita atau eyang kita, itu udah benar-benar nggak bisa di-compare. Tapi kalau harga tanah itu udah gila-gilaan, nggak terbeli lah. Rumah-rumah kita millennials itu rata-rata kecil. Namun, tidak berarti semua properti berukuran kecil bisa dijangkau, terutama jika berlokasi di tengah kota. Jadi sebenarnya, kendala milenial dalam membeli rumah juga karena belum menemukan properti yang cocok. Dari segi keuangan, banyak yang malah yakin bahwa mereka sebenarnya dapat membeli properti, karena yang sebelumnya memilih untuk berpergian atau belanja, mulai menyadari pentingnya memiliki hunian. Apalagi sekarang, industri perbankan sudah mulai memperluas pasar pembiayaan properti untuk memudahkan generasi milenial membeli hunian. Bagi bank, generasi milenial merupakan sasaran untuk memacu KPR. Mereka pun mulai bersaing untuk memasarkan produk pembiayaan kepemilikan rumah pertama dengan suku bunga serendah-rendahnya. Suku bunga acuan yang berada pada angka terendah 3,75% juga turut mendorong bank untuk terus menurunkan suku bunga. Penawaran DP rendah, bunga murah, hingga angsuran terjangkau menjadi kunci utama untuk meraup pasar milenial. Karena generasi milenial cenderung memilih angsuran bertenor panjang dan dengan fleksibilitas tinggi. DP sih, DP tuh kayak makin sekarang tuh makin rendah ya. Sekarang gila, even lu DP 0% tuh lu bisa punya rumah. Kalau waktu millennials, bunganya 8% lah gitu. Habis itu fix lah, misalnya fixnya panjang 5 tahun atau sampai 10 tahun. Banyak bank juga sudah memudahkan proses pembiayaan melalui pengajuan KPR secara online. Meskipun tidak mudah, kepemilikan rumah bagi generasi milenial sebenarnya tidak mustahil, asalkan ada perencanaan yang tepat. Salah satu langkah finansial yang kami lakukan adalah menabung setiap bulan dari gaji bulanan. Kalau misalnya sudah punya tabungan 20% dari harga rumah, lebih baik beli rumah dulu. Millennials tuh yang ngerasa kayak, ini susah nih, gue nggak bisa nih kalau ngeliat duit di rekening gue pasti tiba-tiba belanja aja. Nabung itu udah pasti sih harus.